Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini menggambarkan tentang keesaan Allah. Esa di sini berarti tunggal ataupun satu, dan dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan-kesulitan di akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya guncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Surah Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surah Al-Ikhlas di dalam kesehariannya. Meskipun surat ini pendek, ia memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surat-surat lainnya, bahkan disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita untuk ikhlas dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surah ini menggambarkan tentang keesaan Allah serta ketauhidan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Abu Sa'id menceritakan ada seorang laki-laki yang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang. Paginya orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW. Lelaki tadi pun menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas sebagai salah satu surat pendek, hingga jawab dengan Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah berikut ini adalah 10 manfaat dan juga keutamaan dalam membaca surah Al-Ikhlas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah tentang kesusahan hidupnya. Kemudian Rasulullah memberikan amalan berupa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali di setiap kali masuk rumahnya. Kemudian yang kedua, dapat melunasi hutang-hutang. Seperti kisah seorang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk melunasi hutang-hutangnya karena sering membaca surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, mencegah fitnah dan juga siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang rutin membaca surah Al-Ikhlas akan aman dari siksa kubur. Yang keempat, dapat diampuni dosa-dosanya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas akan mendapatkan ampunan. Yang kelima, dibangunkan istana di surga. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 30 kali akan dibangunkan istana di surga. Di dalam riwayat lain disebutkan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Kemudian yang keenam, hidupnya akan diberkahi. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali akan diberkahi hidupnya. Jika 2 kali, ia dan keluarganya akan diberkahi. Dan jika membacanya 3 kali, maka kerabatnya pun akan diberkahi.
Kemudian yang ketujuh, mendapatkan pahala yang besar. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para malaikat membaca surah Al-Ikhlas dan juga mendoakan orang-orang yang membacanya. Kemudian yang kedelapan, mencapai keinginan serta dijauhkan dari bahaya. Amalkan dengan membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas ini di antara solat maghrib dan juga solat isya. InsyaAllah segala hajat akan dikabulkan. Kemudian yang kesembilan, sebagai penyembuh rasa sakit pada tubuh. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, lalu mengusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Kemudian yang ke-10, setan tidak mampu menggoda. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh akan terhindar dari godaan syaitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa manfaat dan juga keutamaan dalam membaca surah Al-Ikhlas ini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan, agar mendapatkan manfaat dan juga hikmah yang besar dari Allah, barakah dari surah Al-Ikhlas. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.